Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Meskipun kita tetap harus berjuang menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru nih, pandemi COVID-19. Semoga tetap sehat semua ya. Teman-teman, saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Malam ini mau sharing edukasi nih ya. Sekali lagi edukasi tentang skizofrenia, khususnya topik tentang gejala skizofrenia yang mengganggu kemampuan komunikasi orang dengan skizofrenia. Gitu ya. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita semua nih ya. Nah, gejala apa saja nih yang bisa mengganggu komunikasi orang dengan skizofrenia? Yang pertama adalah gejala delusi atau waham ya. Delusi atau waham itu apa? Nah, delusi atau waham itu dalam bahasa Indonesianya adalah satu keyakinan yang salah atau tidak rasional yang sangat diyakini dan dipertahankan oleh orang dengan skizofrenia. Nah, keyakinannya itu sulit dipatahkan meskipun dengan fakta apapun, meskipun dengan bukti-bukti ilmiah apapun, mereka nggak bergeming sedikit pun gitu ya. Nah, tentu saja hal ini menjadi hambatan ya ketika seorang dengan skizofrenia kemudian berkomunikasi dengan orang lain ya, karena ketika orang lain mendengar keyakinannya tersebut, orang tersebut merasa wah ini kayaknya ada yang salah deh, dan kemudian dia mencoba meluruskan keyakinan orang dengan skizofrenia. Akhirnya yang terjadi adalah berdebat satu sama lain, meskipun itu tidak akan efektif, tidak akan bisa mengubah keyakinan dia gitu ya. Nah, betapapun kita berusaha untuk meyakinkan dia bahwa itu tidak benar, itu tidak berhasil, karena apalagi kalau wahamnya itu juga sudah sedemikian kompleks, kadang juga disertai dengan gejala halusinasi, misalnya dia merasa dirinya Imam Mahdi misalnya. Nah, terus dia mendengar suara-suara yang dia yakini berasal dari malaikat yang memberi petunjuk. Nah, jadi pengalamannya itu, keyakinannya itu didukung oleh pengalaman yang dia anggap sangat spiritual. Nah, terus kita mencoba mengajak dia berpikir rasional bahwa itu bukan malaikat misalnya, bahwa dia itu bukan Imam Mahdi, ya tidak akan berhasil ya. Karena meskipun dia meyakini sesuatu yang dasar realitasnya kurang, dia merasa bahwa pengalaman spiritualnya itu, pengalaman mentalnya itu sangat bisa dirasa sangat mencerahkan atau sangat sangat berharga deh buat dia gitu. Nah, akibatnya dia pikir nggak semua orang ini terpilih seperti ini. Nah, susah kan untuk ubahnya. Nah, karena itu delusi atau waham ini menjadi hambatan yang paling besar ketika dia berkomunikasi dengan orang lain ya. Yang kedua, halusinasi, yaitu rangsangan pada panca indera yang tidak ada sumbernya. Nah, karena panca indera ada 5, ya ada 5 indera, misalnya pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, dan juga peraba ya. Nah, halusinasi itu bisa mengganggu komunikasi orang dengan skizofrenia dengan orang lain ya. Karena bagi orang dengan skizofrenia, halusinasi itu sangat real gitu. Bahkan kalau dari beberapa penelitian, ketika dia di foto pakai mesin scan otak, itu aktivitas otaknya dia ketika dia misalnya mendengar suara halusinasi itu sama seperti orang lain mendengar suara dari orang yang benar-benar ada. Gitu. Jadi orang dengan skizofrenia tuh sampai tidak bisa membedakan bahwa halusinasi ini cuma
rangsangan pada panca indera yang sebenarnya nggak ada sumbernya gitu. Sehingga ketika kita berkomunikasi, dia merespon suara halusinasi itu seakan-akan orangnya ada. Nah, akibatnya orang lain akan ngelihat dia seakan-akan dia berbicara sendiri atau ketawa sendiri, padahal dia merespon suara-suara yang dia dengar. Misalnya ngomongin hal yang lucu, dia bisa ketawa-tawa ya. Nah, kata orang, wah itu ngomong sendiri, ketawa sendiri, berarti dia gangguan jiwa tuh. Ya itu benar. Tetapi banyak orang yang tidak memahami kenapa dia ketawa sendiri gitu. Padahal ya dia dengar suara halusinasi itu tadi dan kemudian dia respon, jadi bercakap-cakap dengan halusinasinya. Nah, bila intensitas halusinasinya itu sangat tinggi, seseorang tuh bisa sampai putus dari realitas dan dia tidak bisa merespon komunikasi dari orang lain. Maksudnya apa? Halusinasi suara misalnya, kadang dia muncul dalam situasi tertentu. Misalnya dia dalam situasi yang stressful, tertekan, dia muncul ya. Tapi bisa juga dia muncul setiap saat ketika dia tidak mendapat pengobatan yang baik dan kondisinya semakin menurun, akhirnya menjadi sangat berat. Nah, pada saat seperti itu, halusinasi itu bisa muncul sepanjang waktu, setiap detik, dan akhirnya membuat dia tersita atau terjebak dalam kuasa halusinasi gitu. Dia nggak punya posisi tawar terhadap halusinasi, akhirnya dia jadi putus dari realitas. Gimana itu gambarannya? Ya orang yang skizofrenia udah putus dari realitas, kita ajak ngomong dia nggak ngerespon, dia pikir ketawa sendiri, ngomong sendiri. Kita pukul-pukul juga dia udah ayo lu gimana kabarnya, ya dia nggak ngerespon lagi karena dia udah putus dari realitas. Tuh contohnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga, defisit kognitif atau menurunnya kemampuan kognitif seseorang. Nah, khususnya orang dengan skizofrenia. Nah, terganggunya proses berpikir seseorang atau proses kognitif seseorang yang mengalami skizofrenia tentunya karena dampak dari fungsi otak yang dia alami. Nah, ini pastilah namanya fungsi berpikirnya terganggu, ya dia berpikirnya udah terganggu, mengkomunikasikannya juga menjadi terganggu ya. Banyak sih ininya, misalnya jadi pikirannya jadi omongannya jadi lompat-lompat dari satu topik ke topik yang lain yang tidak berhubungan, tidak punya storyline yang jelas ceritanya itu, dan lain-lain ya. Itu biasanya juga karena itu terus dia ngeluarin suara-suara yang aneh gitu, misalnya partikel-partikel yang aneh di dalam bahasanya, bisa terjadi seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah blunted efek atau afek datar atau tumpul. Nah, berhubungan dengan gejala negatif skizofrenia nih kalau efek datar dan tumpul. Sehingga seseorang mengalami afek datar ya, di mana wajah orang dengan skizofrenia itu tidak menunjukkan perasaan apapun tentang apa yang dia rasakan. Dia ngomong tentang dia baru dapat hadiah dari kakaknya misalnya, tapi wajahnya datar aja, nggak ada ekspresi gembira dan sebagainya. Ketika orang tuanya meninggal, dia nggak bisa menampakkan sedih, padahal apa yang dia rasakan di dalam hati mungkin luar biasa sedihnya. Nah, akibat afek datar ini, pesan yang disampaikan atau yang ditangkap oleh orang lain bisa berbeda dari apa yang dia rasakan. Akibatnya terjadi kesenjangan lah makna yang ditangkap, yang dikirim dan yang ditangkap oleh ya gitu. Nah, gejala negatif ini kadang-kadang dia sumir nih dengan gejala depresi gitu pada orang dengan depresi ya. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas tersendiri ya. Yang kelima adalah poverty of speech. Ini gejala yang mengakibatkan adanya miskin topik pembicaraan
gitu. Jadi seseorang yang mengalami schizofrenia itu ketika dia berada, misalnya kita lagi lebaran nih, kumpul saudara-saudara, nah dia hadir di situ, dia bisa sih mendengar dan mengerti mungkin orang, tapi dia mau ngomong sesuatu tuh nggak punya topik sama sekali, akhirnya mau ngomong blank lagi gitu. Nah akibatnya dia jadi jarang bicara gitu loh, meskipun udah dipancing-pancing oleh saudaranya, ya dia nggak punya topik, ya gimana. Nah, bikin juga nih miskin topik pembicaraan ini karena dia sekian lama lepas dari realitas gitu. Misalnya ODGJ yang udah lama banget nggak berobat, dia udah ketawa sendiri, ngomong sendiri, rawat dirinya udah buruk, ya di kamar aja ngurung diri, menarik diri dari pergaulan, jarang punya kontak sosial. Akibatnya dia mengalami poverty of speech, jadi miskin topik pembicaraan. Ya tentu saja orang dia bergaul aja nggak pernah melihat dunia luar, nggak pernah melihat tempat-tempat baru, nggak ketemu orang, nggak baca berita dan sebagainya. Akibatnya dia semakin lama kalau nggak diobatin dan dia putus dari realitas, tentunya dia akan semakin miskin topik pembicaraan ya. Nah yang keenam nih ada gejala anhedonia. Tadi saya udah sempat ngomong apa belum ya, bahwa orang dengan schizofrenia yang mengalami gejala negatif itu bisa mengalami satu fenomena yang disebut anhedonia, di mana dia itu jadi kehilangan minat terhadap segala sesuatu bahkan yang dulu dia sukain atau dulu mampu dia lakukan ya. Udah minatnya hilang, motivasinya nggak ada untuk melakukan itu lagi, inisiatifnya juga nggak ada untuk beraktivitas gitu. Jadinya ya dia hampa gitu ya. Misalnya dia suka main gitar dulu, nyanyi, dulu senang banget dia begitu, tetapi kini dikasih gitar ya, bagi dia udah nggak minat lagi, nggak nafsu dah istilahnya, terasa hampa gitu. Jadi kayak apa ya, secara emosi juga misalnya ada, kalau di depresi ada emotional numbness gitu. Jadi ya nggak bisa sedih, nggak bisa gembira, ya hampa aja. Itu kondisi yang sangat membuat orang itu menderita loh. Jadi kehampaan ini, bahkan orang kan bunuh diri bisa karena kehampaan ini gitu. Emotional numbness ini membuat orang itu jadi lebih putus asa lagi ketika dia ngalamin gejala depresi atau gejala negatif nih ya, pada schizofrenia. Nah yang ketujuh, iya kita bisa bayangkan lah tadi kalau apa yang 6 tuh, ya pastinya kalau orang minat apa aja nggak ada, gimana dia mau komunikasi gitu penjelasannya ya. Nah yang ketujuh ada apathy atau apatis. Nah, dia apatis ini khususnya nih pada orang yang mengalami gejala negatif nih biasanya juga ya. Tadi dia gara-gara gejala negatif dia jadi afek tumpul, jadi anhedonia, dan akhirnya lama-lama dia mengalami apatis. Dia nggak minat segala apapun, nggak minat berkomunikasi sama orang lain, dan dia nggak peduli dengan apa yang ada di sekelilingnya lagi udah. Nah ini bisa juga apatis ini dampak dari halusinasi dan delusi juga yang menguasai dirinya. Ketika dia udah putus dari realitas, respon di luar dirinya udah nggak penting lagi gitu ya. Bisa juga karena dia terlalu sering mendapat penolakan nih, karena dia delusi, dia kan nggak masuk akal tuh. Setiap dia ini ada orang yang misalnya ngetawain dia, mengejek atau menolak dengan keras, mencoba mengubah keyakinan dia, akibatnya dia malah jadi segan berhubungan sama orang lain gitu. Dia ogah menjalin kontak sosial dengan orang lain, dia menarik diri dari lingkungan. Akibatnya ini apati ini atau apatis ini mengakibatkan dia jadi
nggak mau lagi berkomunikasi dengan siapapun gitu. Nah, ketika dia telah mendapat pengobatan pun perasaan apati ini juga eh, sangat berat perjuangannya untuk dikikis gitu. Ya, bahkan ya para ahli itu masih berjuang untuk mencari solusi bagaimana mengatasi gejala-gejala negatif atau eh, dampak dari halusinasi delusi, penarikan diri yang masih tersisa pada orang dengan skizofrenia gitu. Jadi dia umumnya masih berat sekali untuk menjalin kontak sosial dengan orang lain karena gejala-gejala seperti ini ya. Ya itulah teman-teman, penjelasan singkat tentang gejala-gejala apa yang bisa mengganggu kemampuan komunikasi orang dengan skizofrenia. Semoga bisa berguna khususnya buat para carer nih ya, atau buat teman-teman orang dengan skizofrenia juga untuk memahami apa yang terjadi dengan dirinya gitu supaya nggak rendah diri. Tapi ini dengan pengobatan dan dengan dukungan keluarga dan lingkungan, gejala-gejala ini bisa kok diubah dan bisa pulih kembali. Saya udah lihat banyak lah teman-teman orang dengan skizofrenia yang akhirnya bisa membangun lagi kemampuan komunikasi yang baik ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman mau mendengar sharing edukasi dari saya ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau komentar, mau tanya, mau sharing, mau ngasih saran ke saya juga saya terbuka, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih kalau ada yang mau kasih masukan atau tambahan, karena kita sama-sama belajar. Jangan lupa klik like, subscribe supaya saya ada motivasi lebih banyak untuk lebih banyak lagi sharing buat teman-teman sekalian di seluruh Indonesia ya. Terima kasih, selamat malam buat teman-teman semua, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.